Hey guys, jadi gimana nih? Sekarang kita ada di mana ya sebenarnya? Jadi ini Kita lagi ada di jalan. di jalan, bener. Kita ada di area Malang. Kita mau ke salah satu hotel. Oh, asik. Tapi sebelumnya ini dalam event apa ya ini ya? Jadi ini adalah konten pertama kita ya. Ini episode pertama. Wow. Masih ada canggung ya. Jadi ini episode pertama kita. Nama segmennya adalah Ladupkan. Ladupkan. Apa itu artinya tuh? Ladupkan tuh kalau di Malang kan kita biasanya pakai bahasa bolak-balik gitu ya. Oh gitu ya. Jadi Oke. ladupkan ini berarti Budalkan. Oh, wow. Oke. Jadi di event ini, di episode ini kita bakal ngapain nih? Kita bakal ngobrol-ngobrol singkat aja sih sebenarnya. Nggak singkat juga sih, sepanjang perjalanan kita mau ngobrol. Wow, oke. Jadi kita ada salah satu teman kita ya yang akan kita jemput kali ini buat kita Woi. ngobrol bareng-bareng. Siap. Kayaknya kita udah deket nih di tempatnya ya. Iya nih. Mungkin bisa ditelepon kali Bisa ya. ditelepon kali ya biar siap-siap buat kita ngobrol-ngobrol. Tapi teman-teman, sebelum lanjut pastikan kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga komentar di bawah. Kira-kira kita mau bahas apa lagi di episode-episode selanjutnya, bener ya? Betul, biar kita nggak buntu ya mikir enaknya ngobrol apa lagi nih gitu kan. Atau ada teman-teman yang punya temen dia mau cerita-cerita apa-apa gitu ke kita, boleh banget Oh, ya, nanti kita yes. undang ke sini ya. Of course. Oke. Kita udah deket ya. Iya. Oke. Tara! Hai. Wah. Oke, kita sudah kedatangan tamu kita, teman kita. Wah, bisa memperkenalkan diri? Oke. Perkenalkan saya teman-teman mereka. Ada bintang tamu di Oh. first episode loh. Merasa terhormat sekali. Wah. Iya, perkenalin, aku Tika Krisna dari Surabaya. Wah. Wah, seneng banget bisa ketemu sama teman-teman yang di Malang. Ada Evan, ada Karin. Yes. Sini. Waduh. Jadi teman-teman, Kak Tika ini salah satu orang yang sangat berdampak ya, terutama di aku kenal Kak Tika lumayan lama. Masa Dan Kak sih? Tika bener-bener memberkati banget gitu loh. Wah. Thanks. Kak Tika ini bener-bener menginspirasi aku banget. Dia punya cerita hidup yang bener-bener luar biasa, yang bener-bener berdampak. Dan mungkin Kak Tika bisa mulai sharing juga ya. Kalau Kak Tika sharing itu dan bisa menguatkan Evan, menguatkan Karin, pasti bisa menguatkan teman-teman juga pastinya. Aku ini lahir di sebuah keluarga yang sangat kental sekali dengan dunia gereja. Wow. Dunia gereja, dunia pelayanan, dunia para pester gitu kan. Itu sudah sangat kental sekali. Tetapi aku mungkin punya jalan hidup yang lain kali ya gitu loh. Ini dilema anak pendeta gitu. Oh, gitu ya? Jadi ternyata tidak semua anak pendeta itu hidupnya itu gimana ya, baik-baik saja ya. Behind the scene-nya kita itu sebenarnya banyak sekali struggle, banyak sekali tantangan, rintangan gitu yang bener-bener itu kayak jadi tekanan hidup gitu ya. Nah dulu kelas 2 SD aku masih ingat banget, kelas 2 SD. Jadi kita punya keluarga itu selalu ada kayak persekutuan doa. Oh, gitu. wow. Ada kayak persekutuan doa. Dan anak-anak kecil itu kayak dibawa ke sebuah ruangan yang lain gitu kan. Di situ ada kayak guru sekolah minggunya segala macam supaya mereka nggak ribut, ya kan, supaya mereka nggak ganggu jalannya ibadah segala macam. Nah disitulah satu masa kelam dan masa kegelapan yang pertama kali yang pernah aku alamin. Sebuah masa yang nggak enak, dimana ternyata aku dilecehkan secara seksual sama guru sekolah minggu. Oh, wow. Di waktu itu gitu kan. Waduh. Jadi kayak dibawa ke ruangan yang lain, dipisahkan dari anak-anak Oke. gitu kan. Terus lampunya dimatiin segala macam. Nah di situ baru tahu kalau sekarang itu itu namanya pedofil
gitu loh. Jadi sebenarnya namanya pedofil tuh sebenarnya udah ada dari dulu gitu ya. Mungkin sekarang aja yang Ada sebutannya orang, gitu ya. ada sekarang kan gitu loh. Makanya gue juga nggak heran kalau ada pendeta-pendeta juga ada kelainan seksual itu kayak karena aku pernah jadi korbannya gitu. Nah dari situlah kayak gimana ya, luka pertama kali yang pernah digores gitu ya di dalam hidup aku itu, akhirnya aku bertumbuh jadi orang yang meskipun aku di dalam sebuah ruang lingkup gereja pelayanan segala macam, tapi aku bertumbuh jadi orang yang sangat anti gereja gitu, anti Tuhan gitu loh, maksudnya ya agamawi lah, Evan, Kerin gitu. Jadi kayak misalkan suruh pelayanan gitu ya supaya papaku nggak marah aja gitu loh, supaya ya maksudnya menjaga nama baik keluarga intinya kayak gitu kan. Akhirnya singkat cerita kuliahlah aku ke Surabaya, nggak ada keluarga di sana. Di Surabaya benar-benar sebatang kara, nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Nah, kayak kuda dari kandang keluar kandang jadi kuda liar. Waduh. Merasa bebas, nggak ada yang mau monitor hidup ya kan, kayak gitu kan ya kan. Terus, nah disitulah bener-bener aku masuk di dalam sebuah kegelapan yang sangat-sangat kelam. Mulai jatuh dalam dunia malam, free sex gitu kan. Terus habis gitu gue juga pacaran sama orang yang nggak bener juga gitu kan. Terus akhirnya juga terjebak dalam toxic relationship gitu segala macem. Sempet jadi perempuan bayaran gitu untuk bayar kos segala macem. Nah kalau mau tanya itu Kak Tika berarti udah nggak ke gereja ya, udah nggak pelayanan? Gue masih pelayanan. Jadi hari Minggu pelayanan, hari Senin sampai Sabtu udah dunia lain, di dunia goib. Berarti kudusnya hari Minggu. Cuma hari Minggu gitu kan ya. Nah, terus di situ karena aku punya kakak rohani nih, ada kakak rohani, terus ada gereja juga yang maksudnya menaungi gitu. Nah, aku semakin jauh dari Tuhan karena apa? Karena kakak-kakak rohaniku kayak ogah gitu loh. Ogah udah bener-bener udah nggak mau gitu sama aku tuh, kayak bener-bener lu tuh udah bandel, udah keras kepala, udah bebal, udah nggak bisa dibilangin, udah nggak bisa dinasehatin segala macem. Akhirnya mereka pakai jurus kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Gitu kan. Nah ada di satu titik aku ingat betul tuh hari Sabtu, jadi bener-bener merasa capek. Ada satu titik di dalam kehidupanku tuh aku capek. Aku ingat waktu itu aku masih umur 18 tahun. Terus aku capek gitu. Udah aku capek. Tuhan, aku hidup kayak gini ya gitu loh. Mau hidup mau pengen sih gitu loh. Mau ditanyain, kalau mau tanya ya waktu itu, Tika nggak mau bertobat? Mau. Tika nggak mau pulih? Mau. Tika nggak mau lepas dari ikatan dosa itu? Mau. Cuma nggak ada yang kayak membawa how to-nya itu loh, kayak nggak ada gitu loh. Karena semua orang tuh reject, bahkan gereja tuh sampai ngomong kayak gini loh, lu tuh memang orang terkutuk, lu bayangin loh, memang lu tuh punya kutuk keturunan gini. Jadi malah aku tuh kayak disudutin gitu, kayak bener-bener yang aduh, bener-bener ditolak lah. Jadi ngerasain banget yang namanya ditolak itu, ngerasain banget gitu loh. Kayak aku berasa kayak Tuhan, gereja udah nggak mau terima, iya kan? Terus beberapa komunitas rohani juga nggak ada yang mau terima. Berasa kayak surga nggak mau terima, ya udahlah neraka lah kayaknya yang sambut gue ya kayaknya itu. Akhirnya disitulah hari Sabtu tuh aku merencanakan sebuah adegan untuk mau bunuh diri gitu loh kan. Nah nggak ada orang, aku ngekos di satu kamar kecil gitu kan. Memang aku tuh dihidupi oleh seseorang gitu lah ya, oleh seseorang gitu. Dan dalam artian ya pokoknya ada, ngerti nggak ya, maksudnya kalau kamu melayani dia gitu ya, maksudnya bersetubuh dengan dia baru lu dapat gitu lah. Itu tadi yang bilang bayaran. Nah terus akhirnya singkat cerita aku capek gitu hidup di kayak gitu tuh kan, capek cara manusiaku ya udah lelah gitu loh. Akhirnya di saat aku mau detik-detik udah mau
mau benar-benar mengakhiri hidup, disitulah aku mendengar Tuhan itu berbicara secara pribadi. Bener-bener aku nggak pernah tahu suara Tuhan itu secara jelas dan audible. Wow. For the first time itu kayak bener denger dia tuh ngomong. Wah, aku pribadi. mau sih, aku pengen sih. Sih itu kayak dan dia tuh cuma ngomong sebuah kalimat yang aku sampai hari ini tuh nggak pernah lupa, karena itu sebuah titik balik dari kehidupanku. Dia ngomong, kalau kamu nggak ada satupun orang di dunia ini yang mengasihi kamu, boleh nggak aku aja yang mengasihi kamu. Wah. Itu waktu itu cuma aku diem ya, ini suara siapa, aku di sini cuma sendirian kan gitu kan. Duh, saking nangis, kita kalau udah kelar nangis tidur. Iya, Iya. capek. Ketiduran, ya kan, nggak jadi bunuh diri. Oh, Haleluya. oke. Ya, luar oke. biasa ya, dan mungkin ya menyelamatkan kita itu ya. Nangis ketiduran sampai di hari Minggu. Ingat banget jam 12 siang tiba-tiba ada orang telepon. Nah aku tuh masih ingat namanya Mbak Santi. Mbak Oke. Santi ini orang yang benar-benar yang bawa aku kembali ke Tuhan. Tiba-tiba dia telepon gitu kan, dia telepon. Dan Mbak Santi ini seorang koordinator dari sebuah gereja gitu ya, aku nggak perlu sebutin gerejanya apa. Terus tiba-tiba itu telepon, Tika kamu bisa kesini nggak? Itu kan, bisa kesini nggak untuk pelayanan? Tahu nggak ya, orang berdosa terus tiba-tiba dipanggil buat pelayanan, itu perasaan gimana? Kayak gimana ya? Kayak ngerasa Kayak nggak gimana ya? worth, Iya, kayak nggak ngerasa nggak bener worthy. kan? Kayak nggak salah orang ya. Kayak gitu loh, kayak merasa kayak nggak layak. Lalu dia tuh menekankan sebuah kalimat yang dibilang ini, please Tika jangan tolak. Terus aku penasaran, kenapa ini orang maksa banget Iya, ya kok. gitu kan, maksa banget ya, kenapa ya di situ. Sampai dia bilang ini, kamu naik taksi nanti taksinya aku bayarin, sampai kayak gitu. Segitunya ya. Sampai segitunya gitu kan. Jadi kan aku, lah kenapa ya nih orang maksa banget gitu kan. Gua kan takut Van, tahu-tahu sampai di sana terus dilayani pelepasan atau gue dilucutin dosanya. Ngerti gak sih? Pendeta-pendeta kan suka gitu. Iya, Lu di iya. situ ada roh perzinahan keluar gitu. Wah, kalau malu Van. Ya kan. Terus akhirnya kayak kalau berasa kayak gimana caranya supaya menghindar gitu loh. Tapi dia ini orang maksa, sampai dia tuh ngomong gini, Tika tolong jangan ditolak karena tadi malam itu malam tepat dimana aku udah mau mengakhiri hidup. Dia bilang gini, aku mimpi Tuhan bilang ke aku, dia bilang besok kamu telepon Tika suruh dia pelayanan. Wow. Tuhan kayak datengin dia secara pribadi lewat mimpi, dan dia ngomong secara spesifik panggil Tika. Padahal aku itu bukan orang yang dalam tanda kutip rajin pelayanan, Oke. terus bukan yang rajin ibadah. Jadi gue tuh antara ada dan tiada gitu loh kan, ya kan? Antara hadir dan tidak hadir, ya suka-suka gue gitu lah, ya kan gitu loh. Bukan orang yang dalam artian wah kelihatan yang komitmen banget, yang rajin banget, kan pasti kan kelihatan tuh oh, anak ini niat banget gitu. Enggak, aku tuh yang bener-bener yang suka ngilang gitu loh. Waktunya latihan gue dateng gitu kan, gue pacaran, gitu, waktunya pelayanan, terus gue pergi ke klub gitu kan, yang kayak gitu. Terus tiba-tiba dia tuh ngomong gitu loh, jangan ditolak, Tuhan yang suruh. Jadi datang, akhirnya datang di situ, penasaran dong, gitu kan, aku penasaran, aku tanya Mbak Santi kok tiba-tiba, maksudnya dalam artian Tuhan ngomong apa di Mbak Santi, takut kan kita, ya kan begitu. Terus Mbak Santi tuh cerita, Tuhan nggak ngomong apa-apa, Tuhan cuma minta Tika balik pelayanan. That's it. Jadi bener-bener yang suara yang malam itu aku dengar bener-bener kayak ini aku gitu, kayak Tuhan tuh kayak hadir, kayak Tuhan ini tuh aku tuh ada buat kamu. Sejak saat itu aku tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu hadir buat orang berdosa. Wow. Tuhan Yesus itu hadir buat orang-orang yang dalam artian penyamun kayak aku gitu kan, orang-orang berandalan kayak aku. Ternyata di situ tuh aku pikir Tuhan itu deket sama orang-orang yang dalam tanda kutip ya taat, ya setia, ya kan, yang hidupnya lurus-lurus aja, yang kudus-kudus aja gitu loh. Ternyata enggak, ternyata Tuhan juga deket sama orang yang remuk hatinya. Ternyata suatu kali disitulah
awal metanoia aku sesungguhnya. Jadi bukan di retreat, bukan di doa pelepasan. Tapi di hari Sabtu itu. Di hari itu Hari Sabtu, benar-benar Tuhan, minggunya pelayanan. benar. Di situ pelayanan. Disitulah aku mengerti bahwa oh ternyata kasih karunia tuh kayak gini loh. Wow. Anugerah tuh kayak gini. Makanya aku sampai detik ini aku bersyukur gitu. Aku nih bisa nyanyi itu bukan karena aku pintar sebenarnya. Aku ndak bisa nyanyi. Di antara semua teman-teman pelayananku waktu itu ya yang ada, aku tuh paling bodoh. Aku nggak tahu notasi, aku ndak tahu musik, aku ndak bisa pecah suara, gitu. Tapi di saat aku ada di satu kelompok itu, orang-orang itu mereka tuh sangat profesional sekali, mereka orang musik, orang yang pinter-pinter pokoknya intinya. Dan di situ aku cuma kalau waktu itu aku inget ya, Tuhan, Tika nggak bisa suara dua, gitu kan. Tolong dong bantuin saya untuk bisa suara dua. Tiba-tiba bisa suara dua. Wow. Tuhan tolong saya bisa suara tiga dong Tuhan. Soalnya itu penting banget di pelayanan Iya. kan. Iya, betul Gitu. sih. Terus kemudian Tuhan kasih aku kemampuan untuk bisa suara tiga. Meskipun aku nggak tahu do re mi fa solnya, nggak ngerti. Terus Tuhan tolong dong bantuin Tika bisa bedain mana mayor mana minor. Oke, oke. Iya kan, mana mayor mana minor. Teman-teman gitu. pemusik pasti relate lah. Gitu kan mana mayor. Ya itu cerita pemain musik ya kalau menghadapi Iya. kalian musikalitasnya kayak gue ya gitu. Nah, itu tuh benar-benar kayak supaya nggak menyiksa pemain musik gitu loh ya kan. Gue taruh di diri lah. Nah, akhirnya terus dia tuh ngomong, akhirnya bisa gitu kan. Juga Tuhan mampuin Tika juga kalau misalkan ada lagu-lagu yang startnya nggak dari do tapi dari ke fa masuknya. Itu kan Wow. susah kan masuknya kayak gitu-gitu. Tuhan kasih saya kepekaan, kasih apa, dan Tuhan bener-bener kayak terlengkapi semua sampai hari ini. Tuhan yang mampukan ya. Tuhan yang mampukan. Wow. Jadi kalau mau tanya, ada nggak orang-orang yang lebih bagus suaranya dari aku? Banyak banget orang-orang yang lebih pintar dari aku, banyak sekali. Tetapi buat aku cara pribadi, setiap kali aku naik mimbar, aku selalu ingat sama kata-katanya Pastor Hana ya. Setiap kali kamu pelayanan, kamu harus menganggap bahwa itu pelayanan kamu yang terakhir. Wow. Gitu loh, kayak kamu terakhir, seolah-olah besok tuh nggak ada lagi.